Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 284. Ada pepatah yang mengatakan bahwa membeli villa itu mudah, mendekorasinya sulit, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membeli furnitur. Untuk suite umum, biaya furnitur dan dekorasi mungkin akan mencapai antara 40 dan 50% dari harga rumah kosong. Artinya, jika Anda menghabiskan 1 juta untuk membeli rumah, dekorasi dan furnitur akan menelan biaya sekitar 500,000. Bedanya villa lebih mahal daripada dekorasi dan furnitur adalah barang yang paling mahal di villa. Umumnya, semakin tinggi persentase furnitur dalam harga rumah kosong, semakin bisa mencerminkan nilai sebuah villa. Jika Anda hanya menghabiskan 2 juta untuk mendekorasi villa 5 juta, maka Anda mungkin juga menghabiskan 7 juta untuk membeli flat besar. Setidaknya masih bisa berpura-pura menjadi kekuatan. Jika Anda mengambil 2 juta untuk mendekorasi, itu hanya bisa membuat orang mengatakan itu douchebag. Nilai pasar dari villa yang dibeli Stephen Lin adalah 80 juta yuan. Jika dekorasi dan furniturnya tidak lebih dari 100 juta yuan, itu akan membuang-buang villa dengan lokasi yang bagus. Yao Jing terlalu malas untuk merenovasi rumah, karena setelah menyelesaikannya, dia harus menunggu pengeringan udara dan menghilangkan formaldehida. Mungkin setengah tahun setelah dia pindah, jadi dia fokus pada furnitur untuk mencerminkan gaya keseluruhan. Villa. Yao Jing menghabiskan uang sebanyak yang dia mampu. Sebelumnya, dia tidak punya uang, dan dia bisa hidup nyaman sebagai borjuis kecil. Sekarang dia punya uang, dia secara alami tidak akan pergi ke tabungan munafik untuk menunjukkan keunggulannya. Menurut pendapatnya, dia telah menghasilkan begitu banyak uang yang belum dihabiskan. Ini pasti masalah dengan otaknya, jadi ketika dia memilih furnitur, dia langsung melewatkan ujung tengah dan bawah, dan menetapkan tujuan di ujung tertinggi. Saat ini, Yao Jing dan Stephen Lin berjalan ke kota furnitur paling mewah di kota selat. Perabotan di sini semuanya terbuat dari kayu solid, dan banyak di antaranya adalah kayu berharga, seperti yew, pohon pir, dan nanmu emas. Banyak dari mereka adalah bahan besar, dan nilainya lebih dari ratusan ribu. Hanya ada satu bos di seluruh kota furnitur. Stephen Lin samar-samar ingat pernah melihatnya sekali. Itu di pesta koktail kelas atas. Dalam waktu yang sangat terbatas, dia meninggalkan kesan yang cukup pada Stephen Lin, yang hanya bisa dilupakan oleh Stephen Lin. Stephen Lin tidak bisa melakukan hal yang dia ingat: penampilan, suara, dan nama orang lain ketika dia melihatnya. Menurut pendapatnya, ini sama sekali tidak perlu. Bukankah baik untuk memikirkan beberapa lebih banyak orang konspirasi? Ada banyak orang di kota furnitur, dan ada banyak penjual. Melihat Stephen Lin muncul, penjual itu segera datang. "Tuan, apakah Anda butuh bantuan?" tanya penjual itu sambil tersenyum. "Kami ingin 1 set furnitur kayu cendana merah lobular, sebaiknya 1 set lengkap," kata Yao Jing. Mendengar kata-kata Yao Jing, penjual itu melirik Yao Jing tanpa jejak. Yao Jing mengenakan gaun tanpa merek yang terlihat hari ini, dan di tangannya ada tas Chanel yang dibeli Stephen Lin untuknya sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu betapa mewahnya dia, temperamennya bisa membuatnya terlihat menarik dalam sekejap. Orang-orang merasa bahwa ini adalah tuan yang kaya. Jadi, penjual segera tersenyum lebih antusias dan berkata, "Silakan ikut saya." Di bawah kepemimpinan penjual, Stephen Lin dan yang lainnya berjalan ke kedalaman kota furnitur. Semakin jauh Anda pergi, semakin sedikit furnitur dan semakin tinggi harga stikernya. Di pintu masuk ada ratusan ribu hingga ratusan ribu furnitur, dan ada jutaan furnitur di tengahnya. Ketika Anda masuk ke dalam, harga furnitur lebih dari 2 juta. Tentu saja, ini mengacu pada set lengkap furnitur. Hampir semua yang dijual di sini adalah 1 set lengkap, sehingga jika seluruh paket dicocokkan, maka akan terlihat serasi dan atmosferik. Penjual itu memperkenalkan Yao Jing dengan sangat serius. Dia menyimpulkan bahwa Yao Jing adalah seseorang yang mampu membeli perabotan ini, dan begitu Yao Jing memesan, komisinya cukup besar. Yao Jing mendengarkan dengan sangat serius, karena dia benar-benar ingin membeli 1 set untuk kembali.
Stephen Lin sedikit kurang tertarik, karena hal-hal di sini tidak membangkitkan minatnya. Meskipun ada furnitur cendana merah lobular di sini, mereka baru pada pandangan pertama. Dia tahu banyak orang kaya yang menggunakannya di rumah. Furnitur seharusnya tidak hanya terbuat dari bahan yang bagus, tetapi juga memiliki sejarah tertentu. Tentu saja, Stephen Lin tidak akan meminta Yao Jing untuk membeli furnitur seperti itu. Beberapa orang tidak terbiasa dengan furnitur lama, dan mereka akan menganggap furnitur semacam ini suram. Namun, yang mengejutkan Stephen Lin adalah bahwa Lin Wan'er juga sangat tertarik dengan hal semacam ini. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan penjual, jadi dia berjalan berkeliling dan melihat sekeliling, dan Stephen Lin tahu bahwa dia tidak melihat secara acak. Dia hanya menatap pola pada furnitur, seolah-olah dia masih memiliki penelitian. Apa pendapatmu tentang set ini? Yao Jing bertanya, menunjuk ke set furnitur di depannya. Saya pikir itu bagus, elegan, namun bergaya. Stephen Lin berkata dengan santai. Aku juga berpikir begitu. Yao Jing mengangguk dan berkata, alasan utamanya adalah karena aku menyukai gaya ini. Xiao Li, berapa set ini? Xiao Li adalah penjualnya. Harga daftar kami untuk set ini adalah 5,88 juta, tetapi jika Anda benar-benar menginginkannya, saya dapat memberi Anda diskon yang lebih besar, mungkin diskon 22%. Xiao Li menekan kegembiraannya dan tersenyum. 5.088.000? Stephen Lin sedikit mengernyit, dia pikir itu terlalu murah. 80 juta villa, mebel kayu solid ini tidak seharga 50 juta. Bukankah itu memalukan bagi orang terkaya di Tallinn? Ya, harganya juga tinggi. Yao Jing mengangguk. Dia tidak menolak konsumsi kelas atas, tetapi dia tidak akan hanya mengejar harga tinggi dengan membosankan. Menurut pendapatnya, set furnitur ini sudah sangat bagus. Selama kamu suka. Stephen Lin segera berkata, perabotannya tidak cukup mahal, jadi mari kita kumpulkan dekorasinya, lalu biarkan Dong Jian menemukan beberapa benda tua yang bagus. Jika harganya 1 atau 200 juta, villa secara alami akan menjadi lebih menarik. Tidak apa-apa, ayo lakukan ini. Yao Jing berkata sambil tersenyum, Xiao Li, siapkan kontraknya. Oke. Xiao Li mengangguk bersemangat, kakak, tunggu sebentar, aku akan melihatnya. Saya meminta manajer toko untuk memberi Anda lebih banyak diskon. Tidak. Ikuti saja diskon yang Anda katakan, jika Anda ingin lebih banyak diskon, bukankah itu akan dipotong dari komisi Anda? Kata Yao Jing. Kakak, kamu orang yang sangat baik. Kata Xiao Li tergerak. Pada saat ini, ledakan kemarahan tiba-tiba datang dari samping. Apa yang sedang kamu lakukan? Suaranya sangat mendadak dan menarik perhatian banyak orang. Stephen Lin dan Yao Jing Sun Sheng melihat seorang penjual dengan marah mendekati Lin Wan'er. Lin Wan'er memegang sepotong kayu kecil di tangannya, dengan ekspresi panik di wajahnya. Penjual itu mengambil kayu dari tangan Lin Wan'er, menunjuk ke Lin Wan'er dan berteriak, anakmu, bagaimana kamu bisa menghancurkan perabotan di sini? Aku tidak, Lin Wan'er gemetar. Panik, dan kembali padanya, mundur beberapa langkah. Kamu bilang tidak, ada apa ini? Biarkan tuanmu datang, teriak si penjual. Pada saat ini, Stephen Lin dan Yao Jing berjalan dari samping. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya. Kamu orang tuanya, kan? Lihat ini sendiri. Penjual itu menyerahkan kayu di tangannya kepada Stephen Lin dengan marah. Stephen Lin mengambil alih kayu itu. Itu adalah sepotong kayu seukuran ibu jari, salah satu ujung kayu patah, seolah-olah patah dari sesuatu. Ini, lihat di sini. Penjual itu menunjuk ke kursi kayu di sebelahnya. Bagian belakang kursi kayu itu memanjang dua sudut kecil ke kiri dan ke kanan. Salah satu sudutnya patah, dan sudut lainnya sama dengan yang lain. Satu di tangan Stephen Lin, yang ini persis sama. Wan'er, apakah kamu melakukan ini? Stephen Lin bertanya. Tidak. Lin Wan'er menggelengkan kepalanya dengan gugup dan berkata, Paman Lin, aku hanya menatapnya dan menyentuhnya, dan dia jatuh sendiri. Aku tidak mengerahkan kekuatan apapun, tidak.
Kamu lihat sendiri, dia mengatakan semuanya, tanduk itu jatuh setelah tangannya menyentuhnya, dan dia tidak mematahkannya, kata penjual itu. Aku benar-benar tidak. Lin Wan-er memandang Stephen Lin dengan air mata di matanya dan berkata, Paman Lin, aku benar-benar tidak berguna, sungguh. Tidak apa-apa, jangan takut. Stephen Lin memeluk Lin Wan-er dan dengan lembut menepuk punggung Lin Wan-er. Paman percaya apa yang kamu katakan, itu bukan salahmu, tidak apa-apa, jangan takut. Aku bilang kamu orang tua. Ya, terlalu cepat untuk menghilangkannya, kata penjual itu dengan cemberut. Zaoki, apakah ini salah paham? Benda ini biasanya sangat kuat, sepertinya tidak akan jatuh jika kamu menyentuhnya dengan santai. Xiao Li, yang bertugas menerima Stephen Lin dan mereka, berkata curiga. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak tahan dengan anak yang ditarik. Dia baru saja memegang tanduk ini, kakinya menyusut, dan seluruh tubuhnya tergantung di atasnya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak ini benar-benar lucu, dia adalah anak beruang sama sekali. Penjual bernama Zaoki menunjuk Lin Wan-er dan berkata, Tidak, aku tidak. Lin Wan-er menangis dan menggelengkan kepalanya. Pergerakan di sini menarik banyak orang di sekitar, dan orang banyak berbicara. Aku yakin putriku tidak bisa berbohong. Stephen Lin berjalan ke arah Zaoki, meraih kerah Zaoki dengan satu tangan dan mengangkatnya, dan berkata, karena putriku tidak bisa berbohong, maka kamu berbohong. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu menyuruhku berbohong? Aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Aku penjual furnitur. Kenapa aku tidak punya apa-apa untuk memfitnah anak-anak? Zaoki bertanya dengan penuh semangat. Tuan, tolong lepaskan. Seorang pria dengan tanda manajer umum berjalan ke Stephen Lin dan berkata, Presiden Lin, ini presiden kita Wang, kata Xiao Li cepat. Maafkan putriku. Stephen Lin sama sekali tidak peduli dengan Tuan Wang, tetapi menatap lurus ke arah Zaoki. Saya tidak melakukan kesalahan, mengapa saya harus meminta maaf? Kata Zaoki. Kamu memfitnah putriku, kata Stephen Lin. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya memfitnah putri Anda? Tanya Zaoki. Karena putriku tidak bisa berbohong, kamu memfitnahnya, kata Stephen Lin. Kamu sombong dan tidak masuk akal. Kamu bertanya kepada orang-orang di sekitarmu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Zaoki berkata dengan penuh semangat. Bagaimana seseorang bisa begitu memihak pada anak-anaknya sendiri? Yaitu, apakah seperti itu cara anak-anak menutupi ketika mereka melakukan kesalahan? Beberapa orang di sekitar tidak terbiasa dengan pendekatan Stephen Lin, dan berbisik. Kamu juga mendengar apa yang dikatakan semua orang, kamu harus masuk akal dalam segala hal. Kata Zaoki. Alasan bagi yang lemah untuk memberitahu yang kuat. Saya biasanya tidak suka berdebat dengan orang lain. Kata Stephen Lin, mencibir, dan menghancurkan Zaoki langsung ke tanah. Orang-orang yang berdiskusi di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Setiap orang telah melihat orang yang kasar, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu kasar dan tidak masuk akal. Bab 285. Apa yang muncul di depan semua orang adalah plot anak beruang yang hidup dan orang tua beruang. Anak beruang memecahkan kursi orang lain, dan orang tua beruang bermain trik tanpa bertanya kepada mereka tanpa pandang bulu, dan bahkan memukuli anggota staf mereka. Apakah ini kehilangan moral atau korupsi moral? Orang-orang memandang Stephen Lin dan Yao Jing dengan jijik. Pasangan muda ini tampak seperti anjing, mengapa mereka tidak melakukan urusan manusia? Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi berbicara untuk Zaoki, menuduh Stephen Lin tidak memenuhi syarat. Apa yang kamu lakukan? Presiden Wang menunjuk Stephen Lin dan memarahi dengan penuh semangat, bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Kamu memukul seseorang di depan seorang anak? Apa? Apakah kamu ingin membantu saya mengajar anak saya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Wang melirik Zaoki, yang telah terlempar ke tanah, dan merasa bahwa lebih baik tidak mengambil kata-kata Stephen Lin. Dia menoleh dan memanggil Xiao Li, biarkan keamanan datang. Presiden Wang, mereka berdua ini tamuku, dan mereka telah memutuskan untuk membeli set furnitur itu.
Xiao Li menunjuk ke set furnitur yang Yao Jing optimis dan berbisik. Wang mengangkat alisnya. Set furnitur itu berharga beberapa juta, dan tidak ada yang mampu mengambilnya untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, pasangan yang membuat masalah sekarang berencana untuk membeli set furnitur itu. Di mata Tuan Wang, kalimat bahwa tamu adalah Tuhan tidak lengkap, seharusnya tamu yang rela mengeluarkan uang. Sebelumnya, Tuan Wang tidak tahu bahwa Stephen Lin dan yang lainnya akan membeli sesuatu, jadi dia berdiri dan berbicara mewakili Xiaoqi. Sekarang dia tahu bahwa Stephen Lin berencana untuk membeli, maka Stephen Lin adalah dewa yang sebenarnya di dunia. Matanya. Memikirkan hal ini, wajah Presiden Wang sangat melembut, dan dia berkata, tidak peduli apa, kamu tidak dapat memukul seseorang, kan? Apakah tidak boleh memukul putriku karena memfitnah putriku? Stephen Lin bertanya dengan nada bertanya. Wajah dingin. Tetapi Anda harus memiliki bukti, bukan? Presiden Wang berkata. Bukti? Stephen Lin mencibir, mengambil tanduk yang patah, dan menghadap Tuan Wang dengan patahan dan berkata, warna pada patahan lebih gelap dari warna kayunya sendiri, bukan? Ini, ya. Presiden Wang mengangguk. Bau, apakah masih berbau seperti lem? Stephen Lin menyerahkan tanduk yang patah itu ke hidung Tuan Wang. Presiden Wang mengangkat hidungnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Sudut yang rusak memang memiliki bau lem di atasnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tipe orang yang tidak pandang bulu? Stephen Lin memegang sudut yang rusak dan membalikkan permukaan yang rusak dari sudut yang rusak ke orang-orang di sekitarnya dan berkata, warna ini jauh lebih gelap daripada warna kayu itu sendiri. Ini karena lem yang kuat telah diterapkan di atasnya, dan lem bersifat korosif terhadap kayu sampai batas tertentu, sehingga warna bagiannya menjadi lebih dalam. Jelas, benda ini telah rusak sejak lama, tetapi itu hanya menempel di kursi. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke kursi dan menciumnya untuk melihat apakah ada bau lem. Kata-kata Stephen Lin membuat wajah banyak orang terlihat terkejut, dan kemudian seseorang segera berjalan ke sana. Tepi kursi, cium baunya. Baunya seperti lem, kata seseorang. Kata-kata ini segera menarik lebih banyak orang untuk berjalan ke kursi dan mencium bau sudut yang rusak. Bau kayu tidak bisa menghentikan bau lem. Pada saat ini, selama individu tahu apa yang sedang terjadi. Sebagai orang tua, saya secara alami percaya bahwa putri saya tidak akan berbohong, tetapi saya bukan orang yang tidak masuk akal. Mengapa saya memukul orang ini? Itu karena saya melihat sudutnya rusak dan kemudian direkatkan kembali. Orang memfitnah putri saya tanpa pandang bulu, apakah Anda tahu seberapa besar dampak ini pada seorang gadis kecil? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Orang-orang di sekitar malu sekarang, terutama mereka yang sebelumnya menuduh Stephen Lin. Aku tidak tahu itu di lem nanti. Zhao Qi bangkit dari tanah dan berkata dengan penuh semangat. Kamu tidak tahu? Stephen Lin berkata dengan bercanda, lalu mengapa kamu muncul begitu cepat? Kamu melompat keluar tepat setelah sudutnya rusak. Baru saja melihat sisi ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu melihat putriku mengambil tanduk ini dengan mata kepala sendiri, dan kemudian mengosongkan kakimu? Sepertinya kamu tidak baru saja melihat sisi ini, kan? Kamu pasti memperhatikan untuk waktu yang lama, kan? Selain itu, ini setelah kayu menempel dengan lem, karena hubungan antara kayu, lem tidak dapat menempelkannya dengan kuat, sehingga sudutnya akan segera pecah setelah putri saya menyentuhnya sekarang, dan Anda baru saja mengatakan kepada saya bahwa Anda melihat putri saya meraih klakson dan mengosongkan tangannya, dan kemudian mematahkan klaksonnya. Saya ingin bertanya kepada Anda, putri saya lebih dari 30 pound, bagaimana tanduk itu bisa menempel dengan lem menopang kaki putri saya udara? Stephen Lin bertanya pada jalan. Ini, Zhao Qi merasa malu, dia tidak menyangka pemikiran logis Stephen Lin begitu kuat, dan dia menemukan celah terbesar dalam kata-katanya barusan. Zhao Qi, apa yang terjadi? Tuan Wang memarahi dengan penuh semangat. Dia awalnya berencana untuk mendukung Dewa Stephen Lin, bahkan jika Tuhan melakukan sesuatu yang salah, itu tidak masalah. Saya tidak berharap itu sekarang. Itu sama sekali bukan Tuhan. Saya melakukan sesuatu yang salah, tetapi saya memfitnah putri Tuhan dengan tangan saya sendiri.
Ini adalah akhir dari betis. Jika bisnis jutaan hanya bertiup seperti ini, itu akan menjadi pertumpahan darah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Presiden Wang. Zhao Qi masih keras kepala ketika dia akan mati. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang membuat kebohongan seperti itu sejak awal. Menurut saya, bukankah seharusnya Anda yang memecahkan klakson ini? Karena Anda mematahkan klakson ini, takut akan denda perusahaan, jadi Anda menempelkan kembali tanduk dengan lem, tetapi Anda juga tahu bahwa lem itu tidak dapat diandalkan, jadi Anda selalu memperhatikan sisi ini, berharap menemukan hantu, dan kebetulan putri saya pindah tanduk ini baru saja pecah. Kamu segera melompat keluar dan memfitnah putriku, sehingga kamu tidak hanya bisa mendapatkan kompensasi, tetapi juga menghapus dosa-dosamu. Itu benar-benar rencana yang bagus. Stephen Lin berkata dengan dingin. Zhao Qi, apakah itu benar? Presiden Wang bertanya dengan wajah gelap. Tidak, Tuan Wang, tidak, saya tidak melanggarnya. Zhao Qi masih dengan keras kepala melawan, tetapi bagi orang-orang di sekitarnya, pembelaannya tidak kuat, tetapi apa yang dikatakan Stephen Lin adalah yang paling logis. Segera berkemas dan keluar dari sini. Presiden Wang meraung marah. Tuan Wang, saya benar-benar dirugikan. Agar tidak kehilangan uang, mereka dengan sengaja mengatakan begitu banyak kebohongan yang salah kepada saya. Zhao Qi menunjuk Stephen Lin dan berteriak. Keamanan, keamanan. Usir orang ini untukku, teriak Presiden Wang. Penjaga keamanan yang telah lama mengawasimu segera datang dan menyeret Zhao Qi pergi. Saya benar-benar minta maaf, Tuan. Presiden Wang berkata dengan nada meminta maaf kepada Stephen Lin, perusahaan kami telah membuat sampah yang memengaruhi suasana belanja Anda. Saya di sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya, Anda di sini. Semua furnitur yang dibeli di kota furnitur kami diskon 20%. Diskon 20%. Itu diskon besar, dan Anda bisa mendapatkan $5 juta hanya dengan $4 juta, menghemat uang Anda untuk membeli BMW 740. Orang-orang di sekitar iri pada Stephen Lin karena bisa mendapatkan diskon sebesar itu. Stephen Lin sedang dalam suasana hati yang buruk, karena Lin Wan Er jelas ketakutan, dan tubuhnya masih sedikit menggigil, jadi dia tidak repot-repot memberikan wajah kepada Tuan Wang, dia memeluk Lin Wan Er dan berkata kepada Yao Jing, ayo pergi. Baiklah. Yao Jing mengangguk, dia sedang tidak mood untuk membeli apapun lagi setelah hal seperti itu terjadi. Sekarang Presiden Wang dan Xiao Li sedang terburu-buru. Mereka adalah pelanggan besar. Jika mereka pergi seperti ini, kerugiannya akan sangat besar. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan penampilan yang bermartabat berjalan dari samping. Ada apa, Xiao Wang, berisik sekali, kenapa orang diseret? Tanya pria parubaya itu sambil berjalan. Bos. Presiden Wang berteriak dengan hormat ketika dia melihat orang itu datang. Bos. Banyak penjual di sekitar juga memanggil. Jelas, orang ini adalah bos besar kota furnitur ini. Orang-orang di sekitar melihat bos besar ini dengan rasa ingin tahu, sekarang bos besar telah muncul, apakah akan ada titik balik dalam masalah ini? Pada saat ini, ekspresi bos besar berubah, menatap Stephen Lin dan berteriak, oh, Tuan Lin, tamu langka, mengapa kamu di sini? Bos besar itu buru-buru berjalan ke tempat Stephen Lin di depannya, senyum di wajahnya seperti bunga matahari yang mekar penuh. Tuan Wang tercengang. Bosnya terkenal dengan wajah pokernya, dan dia hampir tidak tersenyum pada lawan-lawannya, bahkan tamunya. Karena bisnis bosnya tidak terbatas pada kota furnitur ini, dan apakah kota furnitur menghasilkan uang akan mempengaruhi bosnya? Tidak banyak. Ini benar-benar wajah poker, bagaimana tidak mengejutkan untuk menunjukkan senyum yang begitu cerah saat ini. Kemarilah untuk membeli furnitur. Stephen Lin berkata dengan santai, orang di depannya adalah pemilik kota furnitur yang telah dia temui beberapa kali tetapi lupa namanya. Apakah kamu masih datang untuk membelinya sendiri? Sungguh, beritahu saya akan mengirim album gambar yang relevan ke rumah Anda, dan saya akan datang ke sini secara khusus.
dan saya akan datang ke sini, dan saya tidak akan memberitahu saya sepatah kata pun, jadi biarkan aku menghiburmu, itu benar-benar tidak menarik. Bos besar itu tertawa. Itu tidak perlu, kita masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar dari kota furnitur. Tuan Lin, sampai jumpa. Bos besar itu buru-buru mengikuti Stephen Lin keluar. Adegan seperti itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Ini disebut Tuan Lin. Apa sumbernya, sehingga bos kota furnitur bisa begitu rendah hati? Dalam waktu kurang dari setengah menit, pemilik furnitur City kembali. Siapa yang memberitahuku apa yang terjadi barusan? Mengapa kamu marah pada Tuan Lin? Bos besar itu bertanya dengan wajah gelap. Dia telah berbisnis selama beberapa dekade. Berkata, tetapi dia juga melihat bahwa Stephen Lin sangat marah. Bos, siapa orang itu? Presiden Wang bertanya dengan suara rendah. Siapa itu? Itu orang terkaya di kota selat kita, Stephen Lin, kata bos besar. Mendengar ini, orang-orang di sekitar mereka semua mengeluarkan seruan besar dan kecil secara bersamaan. Orang terkaya di Street City, Stephen Lin, adalah legenda hidup, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi pemuda yang begitu tampan. Banyak orang telah mendengar tentang Stephen Lin, tetapi mereka tidak memiliki kesan yang sangat intuitif tentang Stephen Lin. Hari ini, saya akhirnya melihat orang yang nyata. Kesan semua orang tentang Stephen Lin hampir sama, yaitu, dia mendominasi, menjaga kekurangan, dan pintar. Mungkin hanya orang seperti itu yang bisa menjadi orang terkaya di Street City. Di kerumunan, Xiao Li, yang hampir menjualnya ke Stephen Lin Furnitur, dengan kesal mengutuk Zhaoqi 10 miliar kali. Bab 286. Lin Wan-er memeluk leher Stephen Lin sepanjang jalan dan tidak banyak bicara. Apa yang baru saja terjadi berdampak besar padanya, dia tidak menangis atau membuat masalah, tetapi melalui tubuhnya yang gemetar, Stephen Lin sudah merasakan segalanya. Wan-er, ingat apa yang Paman katakan, tidak peduli siapa yang kita temui, selama kita tidak melakukan kesalahan, jangan takut. Kata Stephen Lin. Yah, Lin Wan-er mengangguk, dan tubuhnya perlahan kembali normal. Tidak peduli apa, Paman dan bibimu akan menjadi pendukung terkuatmu. Yao Jing juga berkata. Lin Wan-er meletakkan kepalanya di bahu Stephen Lin dan tidak berbicara. Setelah berjalan lama, Lin Wan-er tiba-tiba melepaskan tangannya, menatap Stephen Lin, dan berkata setelah waktu yang lama, Paman Lin, apakah aku benar-benar putrimu? Stephen Lin tertegun sejenak, lalu bertanya dengan sebuah senyuman berkata, bagaimana menurutmu? Aku juga tidak tahu. Lin Wan-er menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya orang tua, tapi, orang tua, Anda sangat baik kepada saya sangat menyukai Anda. Jika Anda pikir Anda adalah putri kami, maka Anda adalah putri kami, dan jika Anda pikir Anda adalah teman kami, maka kami adalah teman Anda. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Lin Wan-er tidak bisa berbelok terlalu banyak di kepala kecilnya, jadi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Stephen Lin, tapi dia bisa merasakan perhatian dan cinta yang tulus dari Stephen Lin dan Yao Jing untuknya. Perasaan ini tidak bisa dipalsukan. Jadi, Lin Wan-er membungkuk dan mencium wajah Stephen Lin. Paman Lin. Bolehkah aku memanggilmu Ayah Lin? Lin Wan-er bertanya dengan suara rendah. Apa? Stephen Lin berhenti tiba-tiba dan menatap Lin Wan-er dengan heran. Jika kamu tidak bisa, jangan panggil. Lin Wan-er menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Stephen Lin. Ya, tentu saja. Stephen Lin memandang Yao Jing dengan heran dan berkata, apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan Wan-er? Aku mendengarnya. Lihatlah betapa putus asanya dirimu, kata Yao Jing sambil tersenyum. Wan-er, tentu saja kamu bisa menyebutnya apapun yang kamu mau, aku bisa melakukannya. Stephen Lin berkata dengan gembira. Ya. Ayah Lin. Lin Wan-er berkata, memeluk kepala Stephen Lin, meletakkan wajah kecilnya di wajah Stephen Lin, dan berkata, Papa Lin, Papa Lin, Papa Lin. Hei, putriku yang baik.
Kata Stephen Lin sambil memeluk Lin Wan-er sambil tersenyum. Ayah Lin, aku akan mengajakmu makan Pizza Hut di sore hari. Oke. Lin Wan-er berkata dengan gembira. Namun, Wan-er, ada satu hal lagi yang harus kamu janjikan pada ayah. Kata Stephen Lin. Ada apa? Lin Wan-er bertanya dengan curiga. Karena kamu memperlakukanku sebagai seorang ayah, maka, kamu harus memiliki seorang ibu juga, bukan begitu? Kata Stephen Lin, menatap Yao Jing. Lin Wan-er juga menatap Yao Jing. Yao Jing menatap Lin Wan-er dengan penuh harap. Setelah waktu yang lama, Lin Wan-er menundukkan kepalanya dan memeluk Stephen Lin. Bagaimanapun, Ibu Yao tidak berteriak. Yao Jing sedikit kecewa, bagaimanapun juga, Lin Wan-er sudah memanggil ayah Stephen Lin. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yao Jing. Ayahnya memperlakukannya dengan buruk, sehingga dia bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan ayah barunya. Ibunya dulu sangat baik padanya. Sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan ibu barunya. Jangan sedih, dia akan meneleponmu lebih cepat. Atau lambat, kata Stephen Lin. Ya. Yao Jing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, selama aku memperlakukannya sebagai anak perempuan, yang lainnya palsu. Namun, Stephen Lin merasa itu bukan kerugian sama sekali, karena Lin Wan-er benar-benar menerimanya. Dan menganggapnya sebagai seorang ayah. Ayah Stephen Lin memanggilnya dengan sangat lega, meskipun tidak ada hubungan darah, perasaan kasih sayang keluarga sangat kuat. Stephen Lin dulu berpikir bahwa dia adalah Dukwei tanpa akar, tapi sekarang, Lin Wan-er telah menjadi akarnya. Dia tidak lagi sendirian, dia akhirnya memiliki anak sendiri. Stephen Lin dalam suasana hati yang sangat baik setelah makan Pizza Hut, dia membawa Lin Wan-er ke surga orang tua anak untuk putaran. Pukul 2 siang, Lin Wan-er akhirnya lelah dan tertidur di tubuh Stephen Lin. Stephen Lin dan Yao Jing mengirim Lin Wan-er pulang bersama. Tidak lama setelah tiba di rumah, Yao Yanqiu muncul. Putri, itu hal yang baik, hal yang hebat. Yao Yanqiu berkata dengan penuh semangat kepada Yao Jing. Apa yang bagus? Yao Jing bertanya sambil duduk di sofa sambil mengganti TV. Stephen Lin sedang duduk di sebelah Yao Jing, mengupas jeruk. Konser. Hari ini adalah konser Luming, tahukah kamu? Kata Yao Yanqiu. Ya, aku tahu. Yao Jing mengangguk. Berbicara tentang konser Luming, dia memikirkan berkemah Sabtu lalu. Pada saat itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka akan pergi ke konser Luming bersama, tetapi sekarang hanya dia yang tersisa. Pertama, perasaan itu membuat Yao Jing tiba-tiba merasa tidak enak. Agen Luming memiliki prestise saya. Dia bertanya apakah saya ingin melihatnya. Jika saya ingin melihatnya, dia bisa menyiapkan beberapa tiket untuk saya. Kata Yao Yanqiu. Kalau begitu kamu bisa pergi dan melihat, kata Yao Jing. Apakah kamu tidak akan pergi bersama? Kamu dan Stephen, mari kita pergi bersama sebagai sebuah keluarga, ini adalah acara keluarga, jarang. Kata Yao Yanqiu. Kita tidak akan pergi, kita sudah lama keluar hari ini, dan aku lelah. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa kesempatan yang baik seperti itu dengan mudah dilewatkan, bahkan jika Anda pergi untuk mendengarkan musik, bukan? Kata Yao Yanqiu. Bu, kami benar-benar tidak mood, kamu bisa pergi sendiri, kata Yao Jing. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mengambil kesempatan itu. Kata Yao Yanqiu dengan marah, berbalik dan pergi. Makan jeruk. Stephen Lin memecahkan jeruk yang sudah dikupas dan menyerahkannya kepada Yao Jing. Aku sedikit marah, jadi aku tidak akan memakannya. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Jika Anda perlu melampiaskan api, Anda dapat menemukan saya, kata Stephen Lin. Yao Jing memberi Stephen Lin tatapan putih, dan kemudian mengambil jeruk dari Stephen Lin. Kamu bilang, kenapa hidup begitu rapuh? Yao Jing bertanya setelah memakan sepotong jeruk. Bukan hidup yang rentan, itu hati orang-orang, kata Stephen Lin. Hati manusia? Yao Jing memandang Stephen Lin dengan curiga. Makan sepotong lagi. Stephen Lin memasukkan jeruk ke dalam mulut Yao Jing. Apakah itu enak? Stephen Lin bertanya.
Ini sedikit asam, kata Yao Jing. Aku akan menuangkan segelas air madu untukmu. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke dapur. Setelah menuangkan segelas air madu, Stephen Lin kembali ke ruang tamu dan menyerahkan air madu itu kepada Yao Jing. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, kata Yao Jing. Suatu hari kamu akan mengerti. Stephen Lin tersenyum. Oh, Yao Jing mendengus dan menyesap air madu. Air madunya manis dan menghilangkan rasa asam di mulut. Saya akan meminta Wang Hai untuk mengirimi Anda beberapa gambar furnitur, dan mencoba untuk pindah dalam waktu seminggu, kata Stephen Lin. Sepertinya kamu sedang terburu-buru? Tanya Yao Jing. Tentu saja, aku akan bisa tidur di ranjang yang sama denganmu setelah aku pindah, tidak bisakah aku terburu-buru? Stephen Lin tertawa. Benci. Yao Jing menatap Stephen Lin dengan tatapan putih, lalu berbaring di sofa, meletakkan kakinya di kaki Stephen Lin, dan berkata, tekan kakiku, aku sudah berjalan lama, aku sakit. Ya. Stephen Lin mengangguk dan meletakkan tangannya di kaki Yao Jing dan menekannya. Kamu terkadang sangat maskulin, tapi terkadang sangat perhatian. Yao Jing berkata dengan mata terpejam. Apakah kamu memujiku? Stephen Lin bertanya. Ya. Yao Jing mengangguk. Stephen Lin tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Apakah Anda ingin memotong kuku Anda untuk menghilangkan kulit mati di kaki Anda nanti? Ya. Yao Jing mengangguk. Ketika orang terlihat cantik, mereka berpikir lebih indah. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Yao Jing tersenyum dan diam-diam menikmati waktu tenang sore yang langka ini. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, Yao Jing tertidur. Stephen Lin mengambil ponselnya dan menonton berita terbaru. Pada saat ini, ada ketukan kecil di pintu. Bos. Suara Lisina datang dari luar pintu. Masuk. Kata Stephen Lin. Lisina membuka pintu dan masuk. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Bos. Saya mungkin perlu cuti 2 hari untuk sesuatu di rumah, kata Lisina. Di mana rumahmu? Stephen Lin bertanya. Di Provinsi Guangdong, kata Lisina. Oke, pergi dan kembali dengan cepat. Stephen Lin melambaikan tangannya. Terima kasih, bos. Lisina membungkuk pada Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin melihat arlojinya, sudah jam 4 sore. Pada saat ini, telepon Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin melirik telepon dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Dong Jian. Stephen Lin dengan hati-hati memindahkan kaki Yao Jing, lalu bangkit dan berjalan ke balkon. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Bahwa tuanmu sudah mati, kata ujung telepon yang lain. Meninggal. Stephen Lin sedikit mengernyit dan bertanya, apakah karena luka sebelumnya? Belum jelas. Sejak dia ditangkap oleh kami telah menggunakan banyak perawatan, tetapi tidak ada yang membaik. Tidak hanya dengan cara ini, kondisi fisiknya memburuk setiap hari, dan kami telah menggunakan peralatan medis paling canggih untuk mengendalikan kerusakan ini. Menurut dokter, tubuhnya dalam keadaan keracunan, dan dia sekarang dalam keadaan keracunan. Situasinya sangat mungkin terkait dengan keadaan keracunan, kata Dong Jian. Diracuni? Bukan seperti itu. Stephen Lin berkata dengan cemberut, orang ini adalah seniman bela diri peringkat 5, dan sejauh yang saya tahu, ketahanannya jauh lebih besar daripada seniman bela diri biasa. Apa yang paling membuatku bingung? Jelas, ketahanannya jauh lebih besar daripada prajurit biasa, mengapa tubuhnya tidak hanya tidak dapat pulih di tangan kita, tetapi juga semakin buruk, kata Dong Jian. Mari kita mengatur otopsi. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh, asal-usul tuanmu ini tidak biasa. Apakah Anda masih ingat kelompok pemburu bayangan keluarga Shen? Setelah kecelakaan keluarga Shen, organisasi ini menghilang. Saya curiga, tuanmu mungkin dari grup pemburu bayangan, ada yang salah dengan orang-orang di sana. Ya.